Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Bapak Ibu sholihin sholihat jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah dalam keadaan sehat walafiat kita bisa berjumpa dalam majelis ilmu, majelis zikir setelah menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal baik kita ini menjadi saksi baik kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bapak Ibu, kita lanjutkan membaca kitab Al-Maqsadul Asna, syarah Al-Asma'ul Husna yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kita sudah sampai pada halaman 65. Ini adalah serial ketiga dari Ar-Rahman Ar-Rahim dan akan kita akhiri pagi ini sekaligus membaca sedikit dari mukaddimah sifat berikutnya atau nama berikutnya, yaitu Al-Malik ya. Serial ketiga Al-Asma Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya baca ya, itu di alinea 2. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, fal'ana in khatara laka naw'un minasyarri la tara tahtahu khairan aw khatara laka annahu kana tahsilu dhalika al-khairi mumkinan la fi dhimmi syarri fattahama aqluka al-qasiru fi ahadil khatiraini. Sekarang kalau terbersih dalam pikiran Anda, kata Imam Ghazali, adanya keburukan yang tidak ada baiknya di dalamnya atau di bawahnya. Jadi kita melihat keburukan, wah nggak ada gunanya. Apapun ya, kondisi kita, kadang melihat orang gitu ya, apapun ya, baik attitude-nya, kelakuannya, sikapnya, bentuk fisiknya, ya. Kadang kita ngelihat, ini kayak nggak ada baiknya. Nah itu terbersit di benak kita. Atau ketika ada keburukan apapun itu, kita berpikir apa mungkin ada baiknya nih kayak begini. Nah ini yang disebut sama Imam Al-Ghazali disebut ittiham, tuduhan ya. Nah, beliau menjawab begini, amma fi qaulika, sedangkan perkataan Anda, inna hadza syarra la khaira tahtahu, keburukan ini tidak ada sedikit pun kebaikan di bawahnya. Fa inna hadza mimma tuksarul uqul atau taksurul uqul min ma'rifatihi. Ini karena akal kita terbatas dalam mengetahui kebaikan itu. Fala'allaka fihi mithlu as-sabi alladhi yara al-hijamata syarran mahdhan. Maka Anda ini seperti halnya anak kecil yang melihat al-hijamah yang kita bicarakan pertemuan lalu ya, bekam itu keburukan karena diambil darahnya. Atau kalau bahasa hari ini, kalau anak kita lagi demam, mau diperiksa diambil darahnya di sini, kita ngelihatnya ngilu, kayaknya nggak setuju, padahal itu berobat. Nah anak kecil yang diambil darahnya itu dia ngelihat takut, dia trauma kalau dia jarum suntik dia. Nah itu kayak begitu, jadi kita taunya itu aja. Au mithlul ghabiyyi alladhi yara al-qatla qisasan syarran mahdhan, atau orang yang, ini bahasanya agak sedikit keras dia, al-ghabi ini orang bodoh yang melihat dibunuhnya seseorang karena kisos itu buruk. Makanya ada orang, apa itu kisos?
Hukuman mati itu apa? Buat apa hukuman mati? Dia tidak melihat secara komprehensif bahwa kisos itu muncul karena akibat. Kalau mau boleh jujur hari ini, Bapak Ibu, kejahatan yang terjadi di dunia, ya, atau nggak usah jauh-jauh di negara kita, yang dihukum tidak setimpal itu akan mengakibatkan tidak jera, bahkan memancing pihak lain melakukan kejahatan yang sama. Apakah itu pembunuhan seperti yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, atau yang paling populer ya korupsi. Coba bandingkan kalau Bapak Ibu masih ingat, kalau sudah lahir ya di zaman itu, ingat Edi Tansil Bapak dan Ibu? Ingat Edi Tansil? Terima kasih. Edi Tansil itu korupsinya berapa waktu itu? Sudah lupa kan? Itu miliar kan waktu itu kan? Itu sudah buat apa tuh duit segitu banyak? Sekarang kalau ada orang korupsi 1,3 miliar, populer nggak? Nggak populer karena nggak kelasnya korupsi 1,3 miliar. Zaman sekarang korupsi itu nggak, kalau miliar itu dianggap biasa. Sekarang yang populer korupsinya triliunan. Kenapa? Karena pencegahannya kurang maksimal. Tapi tidak enak juga saya ngomong begini. Karena sudah menjadi tradisi, sulit dicegah ya. Tradisi, sehingga sampai ke bawah-bawah model pungutan liar itu terjadi. Oke, kita nggak usah bahas itu, kita kembali ke sini. Jadi ketika kisos itu dilihat buruk, ya sama dengan tadi. Itu kan bukan hanya hukum yang ditegakkan, tapi juga pencegahan. Li'annahu yanzuru ila khususi syahlil maqtul, karena dia melihat saat itu orang yang dibunuh, kasihan dia kan punya keluarga. Nah, dia lupa bahwa dia juga ngebunuh orang yang punya keluarga. Jadi ada sisi-sisi manusiawi penjahat yang kadang dimunculkan di saat yang tidak tepat. Kan dia membunuh karena dicaci maki, karena disepelekan. Dia membunuh kan karena nggak pernah dihargai. Nah, akhirnya kita, ya deh kasihan deh, gitu. Makanya pengampunan atau pemaafan keluarga yang korban itu tidak selalu menjadi otomatis terangkatnya hukuman mati atau kisos. Kalau dalam bahasa kita itu kan kalau keluarga korban memaafkan, dia bayar diat, nggak jadi dibunuh. Nah, hukumannya bukan hukuman mati. Tapi kalau dalam perkembangan dunia hari ini ada satu lagi yang namanya mufti. Ya, saya pernah mendampingi itu. Ada seorang yang dijatuhi hukuman mati waktu kami sekolah dulu ya, karena melakukan pembunuhan. Dia membunuh seorang laki-laki kolega bisnisnya, karena membunuhnya di rumah, ada saksi mata, istrinya melihat, istrinya dibunuh juga. Pas melihat ke dalam, anaknya ada, rumah itu dibakar sehingga mereka mati semua. Berarti kan pembunuhan 4 nyawa. Nah, setelah mediasi, keluarganya memaafkan, keluarga korban ini memaafkan, sehingga hukumannya diringankan oleh pengadilan. Tapi begitu disampaikan kepada mufti Mesir ya pada waktu itu, Darul Ifta mengatakan, oh ini tidak bisa dimaafkan karena terlalu kejam. Dia membunuh orang dewasa 2 dan anak-anak 2, sehingga akhirnya dijatuhi hukuman mati juga, meskipun eksekusinya setelah sekian lama. Jadi kalau dibedah juga, ini orang sudah taubat ya, bukan berarti kita membicarakan orang ini jelek semua. Dan selama di penjara menunggu dihukum mati itu, dia bisa menghafal 10 juz. Ya karena nggak ada kegiatan, dia sudah bertaubat. Taubatnya diterima oleh Allah atau tidak, itu bukan urusan kita. Saya tidak bicara poin yang sisi itu. Poinnya adalah pada saat beliau dihukum mati,
Kita mengatakan gini, kasihan ya dia dihukum mati, dia punya anak, dia punya istri ya. Ya. Tapi kita lupa yang tadi itu kejahatan yang dilakukan oleh beliau. Ini saya mengenal beliau ini karena waktu itu prosesnya betul-betul saya mengikuti. Bukan berarti kemudian saya menjelekkan beliau. Saat kita membicarakan ini, kita harus melihat sisi komprehensif semua. Sama nanti kita akan melihat hukuman potong tangan pada kasus pencurian, ya kan? Hukuman itu tidak otomatis mencuri, potong tangan. Nah, pada masa Umar bin Khattab, potong tangan itu juga ditiadakan. Kenapa? Karena lagi musim paceklik. Ini orang nyuri karena kebutuhan atau nyuri karena memang kejahatan. Ya, tapi balik-balik. Kira-kira orang korupsi itu karena pengen makan atau pengen memuaskan gaya hidup? Nggak ada orang korupsi itu karena nggak makan. Ya, kalau orang nggak makan dia nggak mungkin bisa korupsi. Ya, orang yang korupsi itu yang pinter, yang punya jabatan kan. Nah, artinya orang korupsi tidak ada yang karena terdesak kebutuhan pokok dia nggak bisa makan. Justru kalau orang mencuri itu yang harus dicek betul. Apakah dia mencuri karena bertahan hidup, ya karena kemiskinan, atau mencuri karena tadi kejahatan. Nah, kalau dalam kasus pembunuhan juga demikian. Seseorang membunuh itu kan ada 3 tuh jenis pembunuhan. Membunuh karena sengaja, nah itu yang hukumannya mati. Ya. Membunuh karena tidak sengaja. Tidak sengaja itu apa? Dia lagi latihan nembak nih. Ternyata kena orang. Itu membunuh tidak sengaja. Ada hukumannya juga, tapi bukan hukuman mati. Ada yang membunuh seperti sengaja. Jadi rate-nya udah bukan tidak sengaja, bukan sengaja juga, terencana sengaja di bawahnya. Contohnya apa? Mohon maaf. Maling ketangkep, maling motor. Kita segini nih ada berapa orang nih, mukulin dia. Wah, yang pertama paling puas. Yang terakhir itu belum kesentuh mati dia. Nah, ini yang dihukum yang mana ini? Yang apes kan yang terakhir kan? Nah, itu nggak bisa karena yang terlibat itu adalah semuanya. Ya, karena di sini dia mukulin tadi itu tidak niat bunuh, makanya itu kejahatan nomor 2. Ya, hukumannya nggak mati juga. Jadi yang dihukum mati itu yang sengaja. Ya, sama dengan ayah yang dia memukul anaknya yang tidak ada niat membunuh, ya itu berarti rate-nya nomor 2. Kecuali kalau memang ayahnya memang dia jahat, nah dia bisa dinaikkan menjadi rate nomor 1. Nah, ini perlu saya jelaskan begini. Kita melihat sesuatu dari sampulnya. Saat kita melihat ibu-ibu marahin anaknya, kita langsung tuh. Dan itu yang sekarang terjadi di sosial media. Kita menghukumi orang dari sampulnya saja, tidak utuh. Kita membaca isinya, sebelumnya apa, setelahnya apa, akhirnya kita sebut kejam sekali ini orang. Ya, dan itu yang berlaku dalam sosial media hari ini. Penghukuman massal itu lebih jahat daripada penghukuman peradilan, karena belum tentu bersalah udah disalahkan terlebih dahulu. Nah, ini kalau kita menemui hal-hal seperti ini, kita harus skip, ya. Li'annahu yanduru ila khususi syakhsil maqtul li'annahu fi haqqihi syarrun mahdun. Ini buruk sekali. Wa yudhilu 'anil khairil 'amil hasil lin-nasi kafa wa la yadri anna at-tawassul bisyarril khas ila al-khairil 'am khairun mahdun la yanbaghi lil khairi an yuhmilahu. Jadi keburukannya khusus untuk melindungi kebaikan yang umum. Itu terjemahannya ya. Kalau saya artikan satu-satu nanti gampang lah, Bapak percaya aja terjemahannya gitu. Jadi ibaratnya gini Bapak dan Ibu, kalau kita melihat hukuman mati pada orang yang dibunuh itu kejelekan. Tapi kalau melihat sistem sosial itu kebaikan. Makanya di ayat Al-Quran bunyinya apa? Walakum fil qisasi hayatun. Luar biasa itu.
Ini ayat ketika turun, orang-orang Quraisy itu terbelalak. Ketika ayat ini turun, orang-orang ahli kitab terbelalak karena bahasanya luar biasa. Walakum fil qisasi hayatun. Bagaimana kisos itu disebut kehidupan? Luar biasa. Mereka sebelumnya ungkapannya nggak begitu, tapi begitu ini keluar, oh selesai itu ungkapan yang lain. Dan bagi kalian di dalam kisos itu terdapat kehidupan. Masya Allah. Gimana ceritanya membunuh orang kok malah menghidupkan? Begini. Kalau orang tahu seluruh masyarakat bahwa hukuman mati diberlakukan bagi pembunuh, maka membuat orang yang akan membunuh memikir ulang. Sehingga yang terselamatkan minimal 2 orang, calon pembunuh dan calon korban. Itu yang disebut dengan hayatun. Sehingga nggak ada orang yang berpikir, karena dia, saya kalau membunuh nanti dibunuh. Akhirnya apa? Nggak ada orang membunuh. Itu yang disebut dengan kebaikan umum. Saya kalau mencuri nanti saya dipotong tangannya. Nggak ada orang mencuri. Saya kalau berzina minimal dicambuk kalau belum nikah. Kalau udah nikah hukuman mati juga, dirajam. Akhirnya nggak ada orang berzina. Itu memperbaiki struktur sosial. Ya. Makanya bahkan ya, kalau kita baca dalam sejarah di zaman Nabi Muhammad SAW, saya tanya Bapak dan Ibu, yang dihukum rajam itu berapa orang? Nyaris nggak terdengar kan? Cuma 1 aja kan? Dan itu 1 bukan karena pengadilan, karena pengakuan. Jadi setelah dia mengaku, ya Rasulullah tahir, ya Allah sucikan, ya Rasulullah sucikan aku. Emang kenapa? Aku berzina ya Rasulullah. Lalu ditanya, mabuk enggak nih orang? Enggak ya Rasulullah. Oke. Kalau enggak mabuk, sudah cukup, berarti memang layak dihukum rajam. Ternyata beliau hamil. Oh enggak bisa dihukum. Tunggu sampai lahir. Jadi begitu lahiran menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, tahir nih. Saya sudah melahirkan. Oh sudah melahirkan? Sudah. Anakmu masih hidup? Hidup. Susui dia 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun baru dia eksekusi, hukuman mati. Nah pada saat prosesi eksekusi hukuman mati dengan rajam itu, ada seorang sahabat Nabi ngomongnya kasar. Intinya kasar. Rasulullah SAW marah dan mengatakan, tahukah Anda, seandainya taubatnya perempuan ini dibagi bagi seluruh penduduk Madinah, la kafar. Jadi artinya taubatnya beliau itu diterima. Jadi kita nggak melihat kejahatan dia, tidak melihat keburukannya, tapi melihat efek dari apa yang diperlihatkan, dipertontonkan di depan masyarakat. Makanya hukuman seperti ini dieksekusinya bukan di ranah privasi, di depan umum. Gitu. Kalau bapak dan ibu, tapi saya nggak menyarankan ya, karena habis itu saya nggak bisa makan itu 2 hari. Saya pernah melihat eksekusi hukuman mati di Jeddah ya pada waktu itu ya. Tapi nggak dari dekat, itu. Habis itu saya mual-mual itu 2 hari nggak bisa tidur. Jadi efeknya dahsyat. Hukuman mati yang dilakukan pada seorang pembunuh itu dahsyat sekali, membuat orang mikir, kalau saya ngebunuh ya kayak begitu nasibnya. Jadi kebaikannya kebaikan besar, kita melihatnya keburukan khusus. Kayak tadi, kayak yang bicarakan pertemuan yang lalu, diamputasi tangannya, kakinya. Nah, itu buruk. Kalau seperti misalnya pendaki gunung nih, karena saking dinginnya, tangannya kan nanti jadi apa istilahnya, saya lupa nama penyakitnya itu, dia harus dipotong. Kalau enggak nanti dia menjalar ke saraf anggota tubuh yang lain. Nah, ketika dipotong itu kan buruk, tapi keburukan yang kecil dan khusus itu demi kebaikan yang besar. Nah, itu kata Imam Ghazali kira-kira begitu. Baik, saya lanjutkan. Halaman 66. Ini yang pertama selesai. Au ittahama aqluka fil khadir ats-tsani. Sekarang pada tuduhan akal kita pada yang kedua.
Diulang lagi sama beliau, wa huwa qauluka inna tahsila dzalika la fi dhimmi dzalika syarri mungkin fa inna hadha aidan daqiqun ghamid, bahwa menghasil itu semua tidak ada di dalam kebaikan itu kemungkinan yang baik. Ya, saya bacakan sempurna dulu ya. Falaisa kullu muhalin wa mumkinin mimma yudriku imkanuhu wa istihalatuhu bil badihati wala bin nadharil qaribi, bal rubbama urifa dhalika bi nadharin ghamidin daqiqin yuqsaru minhu al aktharun. Fattahama aqluka fi hadaini tarfain. Nah, jadi yang beliau menjelaskan gini. Yang kedua ini lebih detail. Kalau yang pertama ya buruk, nggak ada kebaikannya. Nah, kalau yang kedua ini advance gini. Menghasilkan kebaikan dari keburukan itu mungkin, tapi kan 50-50. Akhirnya orang jadi takut. Nah, saya ambil karena diayangi keluarga kami ya, ayah kami. Jadi ketika misalnya ayah ditawarin operasi, lalu dokternya bilang begini, Pak, ini kemungkinan untuk selamatnya kecil, Pak. Ada tapi kecil. Kira-kira jadi operasi gak? Nih Bapak nih, kalau anggota keluarga nih punya ada yang satu sakit, kemudian dokternya melakukan observasi dan analisis, lalu disimpulkan begini, Bapak Ibu, ini kalau jadi operasi ada kemungkinan berhasil tapi kecil. Nah, kita sebagai anggota keluarganya, karena itu kalau dibiarin ya nggak sembuh, ya dioperasi. Tapi kata dokternya biasanya sih bukan begitu, ngomongnya 50-50. Kalau 50-50 berani nggak? Masih berani ya. Kalau 50-50 berani ya. Kalau setengah-setengah kemungkinan kita masih berani. Tapi kalau disebut ini akan berhasil tapi ya kurang lebih 30-40%, berani gak kita operasi? Kemungkinan besar kita, oh jangan Pak, jangan Dok. Nah, itu juga dialami ketika kita melihat keburukan. Mohon maaf. Saya ngasih contoh apa ya? Bingung saya kalau ngasih contoh. Kita melihat orang nih, lihat orang itu datang ya ke masjid inilah misalnya. Dia kalau setiap datang ke masjid ini buruk sekali. Ya, mengakibatkan orang bertengkar, soalnya nggak ada kebaikan. Ya, nggak bisa diobati. Akhirnya kemungkinan ada baiknya itu kecil sehingga kita menjadi give up, nyerah. Dulu kami juga pernah nanganin orang ya. Nggak nanganin sendiri tapi terlibat menangani pecandu alkohol. Nggak di sini sih, begitu di luar negeri. Saya sedang berkunjung sebulan di situ. Kata tim ya, kita satu tim. Ustadz jangan dikasih uang. Ustadz boleh ngasih baju, ngasih makanan, ngasih minum. Pesannya jangan dikasih uang. Saya nggak paham nih. Awalnya nggak paham. Saya pas-pas ini, jadi baik ini kan. Saya kenal baik. Akhirnya saya kasih uang dan terjadi keburukan. Begitu dikasih uang, dia beli itu, beli alkohol, mabuk. Begitu mabuk, rusak semuanya. Di kebaikannya hilang, orangnya rajin, suka membantu ini. Begitu kena alkohol, udah rusak. Dan itu terjadi berkali-kali. Di treatment tidak sembuh, dikirim ke Indonesia. Dicari di rehabilitasi, juga sembuh karena puluhan tahun. Oh ya, beliau sudah meninggal. Di akhir hidupnya juga, ya begitu. Ada banyak kebaikan. Nah, sehingga ketika kita melihat keburukannya, kebaikannya itu hilang. Nah, ini yang lebih real nih, ibu-ibu dan bapak dalam hubungan keluarga kita, suami istri. Mungkin entah suami entah istri melakukan kesalahan yang menurut pasangannya itu besar kesalahan itu. Akhirnya mereka yang sudah menikah 40 tahun, 50 tahun kebaikannya hilang.
Kenapa disebut hilang? Karena melakukan satu kesalahan yang menutupi semua. Nah, ini yang ingin singkatnya dikatakan Imam Al-Ghazali. Allah itu tidak begitu. Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, itu selalu memiliki, kalau kita kan bahasanya secuil kasih sayang, tidak ada. Lautan, bahkan luas sekali kasih sayang Allah, karena Allah tidak pernah menutup kemungkinan seseorang bertaubat, siapapun itu orangnya, termasuk orang munafik. Orang munafik yang disebut di dalam Al-Quran itu fid darkil asfal. Ad-dark itu bedanya ad-darj ya. Jamaknya darajat. Kalau darajat itu undak-undakan tingkatan tapi yang ke atas, tangga yang ke atas itu disebut darajat, tingkatan. Tapi kalau undak-undakan ke bawah itu disebut darokat. Nah, dalam bahasa Arab detail sekali. Kalau disebut fid-darka itu pasti undak-undakan ke bawah tuh. Nah, undak-undakan ke bawah yang paling bawah itu disebut ad-dark al-asfal. Nah, orang munafik tuh begitu. Kalau manusia yang beriman dapat surga, darajat, dia ke atas. Kalau orang jahat masuk neraka, darokat ke bawah. Nah, yang paling bawah itu orang munafik. Tapi meskipun diancam sedemikian rupa, kata Allah itu illal ladzina tabu. Itu tetap dikasih peluang untuk tahu. Makanya ketika kita melihat keburukan orang, jangan pernah kita melihat keburukan orang itu neraka ini. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Gimana Ustaz? Ya, kalau mau jujur nih, sekarang kalau Bapak disebut nama Netanyahu, sekarang nih disebut nama Netanyahu, apa yang ada di otak kita? Kayak nama Fir'aun kan? Kita doakan mudah-mudahan dia sadar. Gak ada orang doain dia sadar, mudah-mudahan cepat mati. Kok cepat mati? Matinya lama gitu. Karena saking jahatnya, kejahatannya luar biasa. Nah, itu manusia. Kalau Allah tidak begitu. Makanya pada saat Fir'aun sedang tenggelam, sedang sakaratul maut, Fir'aun itu teriaknya apa? Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Aku mengimani Tuhan yang disembah Bani Israel. Itu diomongin terus, ngoceh terus. Nah, Jibril tahu nih. Ini kalau telat dikit 2 menit diampuni sama Allah. Maka sama Jibril dikelelepin. Nah, kalau dikit aja telat ngelelepinya, diampuni di Fir'aun. Nah, kalau Fir'aun diampuni itu kira-kira gimana? Yang kecewa sedikit atau banyak? Banyak yang kecewa. Jadi maksudnya gimana? Kita nggak akan mampu seperti halnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi, nah ini ada tapi nanti terakhir dibahas sama beliau ya. Tapi kita terhadap orang sejahat apapun ya, jangan menutup kemungkinan peluang dia bertaubat. Ya, apalagi kejahatannya mungkin tidak sebanding dengan seperti yang tadi disebutkan seperti Netanyahu itu. Kira-kira begitu ya. Saya lanjutkan. Fattahama aqluka fi hadaini at-tarafaini la tashakkunna aslan fi annahu arhamur rahimin. Jadi kalau kita menuduh dengan dua persepsi ini, jangan sampai meragukan kita bahwa Allah itu adalah arhamur rahimin, kurang lebih begitu. Wa fi annahu sabaqat rahmatuhu ghadabahu. Jangan sampai kita menuduh bahwa meragukan ya. Jangan sampai kita meragukan bahwa rahmat Allah itu lebih mendahului daripada murkanya. Wala tastaribanna fi anna murida syarri lisyarri la lil khairi ghairu mustahaqqun lismi rahmati. Jadi ar-raibah itu hampir sama dengan asyak. Kalau asyak itu 50-50, ragu-ragu yang setengah-setengah itu disebut syak. Kalau raib itu di bawahnya, mungkin 40% kan ya. Jangan sampai ketika kita melihat keburukan, kita meragukan rahmat Allah ketika melihat kejahatan. Contoh sederhana aja, Allah kok menjadikan ada orang jahat ya. Dunia kan akan nyaman kalau tidak ada orang jahat. Kita sering gitu.
Kenapa orang jahat itu ada? Ya, kenapa penyakit itu ada? Gitu ya. Kenapa nyamuk itu ada? Sehingga harus ada penyakit-penyakit dari nyamuk. Kenapa bakteri itu ada? Itu disebut dengan keseimbangan. Selain keseimbangan, manusia diberikan manajemen, kemampuan memanage apa yang dialami dari bahaya dan juga kesalahan. Karena orang yang terbaik bukan orang yang tidak pernah salah, tapi orang yang memperbaiki kesalahan. Ya, baik kesalahannya dalam berkata, bertutur, bersikap. Yang dilihat orang itu sebagian dari cerita dan kisah hidupnya. Kita kalau ketemu orang nih menjengkelkan, kita tahu hanya satu sisi yang menjengkelkan kita. Saat kita ketemu sahabatnya, belum tentu bagi sahabatnya itu orang ini menjengkelkan. Bisa jadi enggak kok, dia enak aja orangnya. Pernah nggak kita kayak gitu? Pernah ya? Karena kita melihatnya satu sisi yang dia menjengkelkan. Apalagi misalnya yang lebih spesifik, kita pernah traumatik pada hal tertentu, dibentak misalnya, dilecehkan misalnya, atau dia minjem duit kita ditagih nggak balikin misalnya, atau misalnya dia nuduh kita, sehingga kita traumatik pada satu sisi yang sempit, melupakan sisi kebaikan yang besar. Nah itu ya. Wa tahta hadzal ghita'i sirrun mana asyar'u an ifsya'ihi fa'aqna'a bil ima'i wala tatma'u fil ifsya'i. Dan ini, nah ini yang disebut di bawah al-ghita itu tutup, yang sebenarnya kita tidak boleh untuk membuka rahasia. Jadi gini, kenapa ghibah itu dilarang? Bapak dan Ibu tahu kan? Ghibah itu apa, Pak? Ghibah itu apa, Ibu? Ghibah itu membicarakan aib orang, kesalahan orang yang pasti. Itu nggak boleh. Si fulan berzina. Zina betulan. Kita tahu, lalu kita ngomongin, itu disebut apa? Ghibah. Loh kan fakta itu. Ya tapi kita ngomongin buat apa? Orang bukan persidangan. Sering saya jumpai, enak banget, ringan banget itu. Ya udah pasti kan. Fulan dan fulana menikah. Sebulan berikutnya anaknya lahir. Itu dari mana anaknya? Dari mana anaknya? Pasti berzina kan? Ya. Fakta kan? Ya. Menyampaikan fakta kan? Tapi itu jenisnya ghibah, enggak boleh. Ngapain kita bicarain? Udah biarin aja. Nah, sekarang yang lebih parah dari itu membicarakan aib atau kesalahan yang belum pasti. Nah, itu yang lebih buruk. Padahal aib itu udah pasti, kita nggak boleh bicara, meskipun itu fakta. Kenapa? Karena aib itu prinsip dasarnya bukan untuk dibicarakan, tapi dicegah. Makanya ada ghibah yang dibolehkan. Kalau zina nggak bisa. Tapi kalau ghibah dibolehkan apa? Misalnya Pak, di kampung kita kedatangan satu orang yang dia dikenal penipu, ya. Akhirnya, oh Pak, kita foto nih, foto kita cekrek, lalu di grup RW kita disebar, hati-hati kalau datang orang nih, udah langsung mendingan segera suruh pergi. Ntar kalau nggak mau HP ente hilang. Nah itu boleh. Kenapa? Menyelamatkan yang umum. Kayak nih, saya dulu waktu masih sekolah itu sampai hafal tuh tukang copetnya saya. Karena naik bus umum itu copetnya itu juga satu kelompoknya ada 3 orang. Begitu 3 orang naik bus, nah mahasiswa langsung ngasih kode semuanya tuh. Kodenya kode khusus. Pencopet naik. Itu bukan ghibah, menyampaikan fakta keburukan, tapi untuk menyelamatkan yang lebih besar. Nah gitu. Jadi aslinya hal-hal yang buruk itu harus disembunyikan. Tapi kenapa kok dilakukan di depan umum kayak tadi itu? Kisos, hukum potong tangan, cambuk, untuk mencegah sistem yang lebih besar yang itu kemaslahatannya lebih baik lagi. Ya. Walaqad
nubbihat birramzi wal imai in kunta min ahlihi fata'ammal laqad asma'tu law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Jadi apa ya, kalau ada orang mati kita mau teriakin kayak apa, kita nggak bisa membuktikan bahwa dia mendengar. Tapi pada faktanya kalau kita ziarah kubur, orang mati itu kan bisa jawab salam, ya kan? Kalau kita ziarah kubur gimana? Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nah kalau dia jawab waalaikumsalam, jadi kita ziarah kuburnya? Nggak jadi kan? Ya, jadi intinya memperdengarkan sesuatu kepada mereka ya akan percuma, karena kita nggak akan bisa tahu jawabannya. Ahli kubur, gimana di sana, ada nasi uduk nggak? Nggak dijawab, tapi kita tahu pasti nggak ada, karena itu alam arwah misalnya, kurang lebih begitu. Jadi ada banyak hal yang membuat kita ini terputus, tidak bisa tahu karena kita diberi pengetahuan yang terbatas. Ini singkatnya di akhir penghujung pendalaman Ar-Rahman Ar-Rahim. Hada hukmul aktsarin. Rata-rata orang secara umum begitu cara pandangnya melihat keburukan, dia hanya fokus pada keburukannya. Wa amma anta ayyuhal akh al-maqsud bisyarhi fala adhunnuka illa mustabsiran bisirrillah azza wa jalla fil qadari mustaghniyan an hadhihi at-tahwimat wa tanbihat. Saudaraku, kata Imam Al-Ghazali, aku enggak punya dugaan kecuali bahwa engkau cerdas, kurang lebih begitu, dan mengetahui rahasia di balik qadar atau takdir Allah. Jadi kalau kita melihat takdir, jangan lihat kejadiannya, dilihat kira-kira seperti apa yang lebih besar. Karena kita sakit, enggak usah panik, berusaha aja berobat, berdoa, nanti ada hikmahnya. Duit kita hilang, berusaha aja cari, kalau nggak ketemu ya sudah, bukan rezeki kita. Kita dimaki orang, ya sudah, perkataan sudah keluar. Oh kemudian dia minta maaf, ya sudah kita maafkan. Tapi kadang sakit, ya memang sakit. Tapi kita berupaya berpikir baik, kenapa dia bisa seperti itu? Oh dia tersinggung dengan yang saya katakan, ya sudah, berarti kita juga minta maaf. Termasuk misalnya ada orang kok korupsi triliunan, ya sudah, diproses saja hukumnya. Ternyata di proses hukum dia menang, kemudian yang mengadukan malah menjadi yang tersangka. Ya sudah, memang prosesnya Allah menunjukkan kita ketidakadilan sosial yang terjadi di negara kita. Kita harus lebih giat lagi dalam memperbaikinya. Jadi nggak ada orang putus asa. Karena ini yang paling bahaya, kalau kita putus harapan pada sebuah proses kebaikan. Ya sudah, sekarang siapa yang bisa menolong rakyat Gaza? Dikutuk sudah. Seluruh dunia mengakui, sebagian besar sudah mengakui. Tapi faktanya rakyat di sana masih dibunuhi aja. Kita demo, oh nggak kurang demo, udah berjilid-jilid kita berdemo. Ya sudah, kita nggak usah putus asa, lakukan aja. Yang bahaya itu kalau kita skeptis. Bahaya, skeptis. Ini yang sering saya jumpai. Pada saat orang skeptis pada sistem halal. Kalau di kita masih enak. Makanan halal ada di mana-mana. Di tempat lain tidak jarang saya jumpai. Ustaz, di sini mah cari makanan halal susah. Loh, kok susah? Itu wajib dicari karena perintah Allah, bukan hanya kepada orang beriman. Ya ayyuhan nas. Itu artinya kita ngajak manusia cari makanan halal. Gitu. Makanya kebaikan itu menjadi sempurna. Nah, ini kurang lebih Ar-Rahman Ar-Rahim dalam 3 serinya yang kita bahas. Yang bagian terakhir itu memang bagian menjawab keraguan. Nah, saya ulas singkat. Singkatnya begini, Pak. Ar-Rahman itu sifat Allah yang kebaikannya tidak dipengaruhi oleh kondisi. Ya. Dan itu hanya Allah saja yang bisa disifati Ar-Rahman. Selain Allah tidak bisa. Tetapi selain Ar-Rahman, Ar-Rahim itu bisa digunakan untuk manusia. Karena Rasulullah SAW
itu disebut sebagai rahimun, ya, bil mu'minina raufun rahim. Nah, itu Rasulullah disifati. Kenapa? Karena rahim itu kasih sayangnya spesifik. Manusia itu bisanya begitu. Saya menyayangi anak kandung saya tentu beda dong dengan menyayangi anaknya orang lain. Sesayang-sayang saya sama keponakan, sama anak yatim, gak bisa disamakan dengan saya menyayangi anak kandung saya, karena ini rahim yang spesifik. Nah, baik kasih sayang yang besar ataupun rahim itu ada halangannya. Halangannya adalah ketika kita melihat keburukan, ya. Bapak dan Ibu, suami atau istrinya pernah nggak merasa suatu hari dibenci gitu? Kita nih benci pasangan hidup kita karena kesalahan yang dilakukan. Pasti kan pernah. Jujur aja dan jujur ya, pernah kan? Ya, karena kita punya suami atau punya istri bukan malaikat. Nah, pertanyaannya, apakah saat kita membenci atau berkurangnya rahmat pada posisi tertentu itu mengakibatkan kita nggak sayang? Mohon maaf, ibu-ibu ya paling sering nih ibu-ibu. Ini suaminya udah puluhan tahun kerja kasih nafkah, kemudian tiap hari dia nanya, "Bang, abang sih sebenarnya sayang nggak sih sama saya?" Kira-kira laki-lakinya jawabnya apa? Laki-lakinya jawabnya apa? Dia bisa jadi gedek. Ini orang nggak paham apa ya? Emang puluhan tahun kerja buat siapa kan? Tapi itu bukan meragukan, itu memang sifatnya adalah memvalidasi. Dia sedang mencari pembenaran jawaban. Seorang hamba juga gitu. Allah itu maha penyayang, tapi kadang dia mengatakan sebenarnya Allah itu sayang gak sih sama saya. Itu kalau kayak gitu malaikat dengar kira-kira apa? Oh, gedeg banget tuh malaikat. Ini orang gak tahu diri apa. Tapi manusia mengatakan itu wajar karena dia tidak memahami kebaikan yang sedang Allah siapkan. Makanya tadi dijawab sama Imam Al-Ghazali, kita itu muqassir. Muqassir itu apa? Terbatas. Ya, muqassir itu terbatas dalam memahami pesan Allah yang besar melalui hal-hal yang kadang kita lihat tidak baik, penyakit, kebakaran, perampokan, kecelakaan, terus apa lagi? Kematian. Apalagi manusia mendapatkan hal-hal tidak baik itu enggak apa-apa. Sakit dia, sehingga istirahat. Itu cara Allah supaya dia istirahat. Selama ini kerjanya ampun-ampunan, bikin sakit. Karena kalau nggak sakit dia nggak istirahat. Kadang begitu ada orang. Ya. Kadang ada orang. Dulu saya pernah. Ini sahabat kami. Ini saya punya sahabat. Itu luar biasa. Yang laki-lakinya orang berprestasi, yang perempuannya juga luar biasa. Menikah mereka. Tapi setelah menikah beberapa tahun tidak dikaruniai keturunan. Padahal orang luar biasa. Secara ekonomi juga jauh lebih bagus dari kami pada waktu itu. Nah, suatu ketika ada musibah, krisis ya, 2008 itu ya, krisis ya, masih ada krisis pertama. Kita udah lupa karena udah terbiasa sama krisis kan. Ya. Diberhentikan itu suaminya. Ya, ketika diberhentikan, mulailah di situ. Ya, karena yang dapat pemasukan istrinya, suaminya diberhentikan. Kenapa? Suaminya mantap. Mantap itu makan tabungan maksudnya. Jadi tabungan lama-lama habis, cekcok lah mereka singkat cerita. Nah, akhirnya istrinya juga resign. Dua-duanya tadinya ada pekerjaan jadi jobless gitu ya. Karena resign itu hanya mereka bertengkar lah setiap hari. Tapi tidak lama setelah pertengkaran itu istrinya hamil. Istrinya hamil. Dan setelah hamil mulailah mereka itu tumbuh kembali, bangkit kembali, dan akhirnya mereka punya usaha. Jadi duanya bukan menjadi pegawai dan sukses hari ini. Punya anak 2. Bayangkan Bapak dan Ibu, pada saat kebayang nggak semuanya ada, tahu-tahu suaminya dirumahkan. Tidak lama setelah itu istrinya hampir memutuskan untuk tidak bekerja lagi. Dua-duanya punya tabungan juga hampir habis. Lalu diberi kabar gembira oleh Allah punya anak. Itu kan yang diinginkan mereka. Karena selama ini siapa tahu kesibukan mereka tidak sampai fokus. Begitu dua-duanya dirumahkan, mereka bisa punya quality time meskipun bertengkar, tapi punya kualitas. Akhirnya Allah kasih anak. Dan setelah anak, mereka bisa memahami, oh ini toh rahasianya. Abang
diberhentikan. Ini rahasianya, saya harus ambil keputusan untuk berhenti bekerja. Akhirnya mereka punya anak, merintis usaha, dan sekarang sudah kembali mapan. Coba kalau kita cerita, kita dengar cerita beliau, pada saat itu tidak ada kebaikan, tidak ada yang tahu. Tapi begitu Allah kasih itu anak, mereka langsung paham. Oh, ini proses dari sejak beberapa tahun yang lalu itu, ini toh rencana Allah. Kadang kita tidak tahu. Nah, karena itu Bapak Ibu, kenapa itu rahasianya? War-Rahmanur Rahim Al-Malikul Quddus. Ini tertibnya luar biasa di dalam hadis At-Tirmidzi itu. Nah, Al-Malik itu yang maha memiliki. Maaf, kalau kita pemilik, bebas kan? Tapi kalau kita itu bukan pemilik, misalnya pemilik menugas, nih saya punya mobil, pakai aja. Itu yang pakai itu meskipun diberi kebebasan, tentu pasti terbatas. Tapi kalau yang punya, udah pakai aja. Ini gimana? Udah ambil aja kalau masih punya banyak. Itu pemilik mah bebas dia memberikan segala-galanya. Nah, kita insya Allah pada pertemuan yang akan datang, apa hubungannya Ar-Rahman Ar-Rahim dengan Al-Malik Al-Quddus? Nanti insya Allah saya akan sampaikan Bapak dan Ibu, Al-Malik Al-Quddus. Nanti kalau ada file saya juga akan share, tapi tidak usah di copy aja, nanti di sharing buat jamaah. Insya Allah kita akan sambung Al-Malik Al-Quddus pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sifat Ar-Rahim yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sifat ketiga setelah Al-Asma Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sakit mudah-mudahan disembuhkan, yang mendapatkan kebutuhan mudah-mudahan ditunaikan, yang ada tanggungan-tanggungan dimudahkan Allah untuk menyelesaikannya. Saudara-saudara kita di Palestina mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cabut bala mereka, orang-orang yang zalim, orang-orang yang menjajah dan berbuat jahat terhadap mereka, mudah-mudahan Allah berikan hukuman yang istighfar. Qul qouli hadza, kita dijaga dengan kebaikan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.